Kita lihat berbicara terkait dengan corona, wabah corona terus meluas. Kemarin sudah ada penghentian sementara visa untuk ibadah umroh. Kemudian hari ini KBRI Seoul juga sudah untuk memutuskan sementara kantornya. Wakil Presiden Iran juga positif terjangkit corona. Artinya ini mungkin semakin mengkhawatirkan. Tapi pertanyaannya, apakah kita semua dunia memang harus bersiap menghadapi kemungkinan pandemi corona? Kita akan bahas malam hari ini bersama Profesor Wiku Adhisa Smito, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI. Selamat malam, Prof. Wiku. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan Connected malam hari ini. Karena kita melihat mungkin virus corona ini semakin mengkhawatirkan. Tidak hanya soal kesehatan, kita lihat perekonomian bisa juga mengancam resesi global. Artinya dampaknya semakin meluas. Tapi pertanyaannya terkait dengan corona, penguatan deteksi dini terhadap corona ini seperti apa? Apa sih sebenarnya, Prof, yang harus kita lakukan? Bagaimana mungkin kita membatasi ini semua sambil kita menyiapkan antisipasi penyebarannya agar tidak semakin meluas gitu? Baik, jadi kalau kita melihat deteksi dini kita harus menyadari sebenarnya penyebabnya ini apa. Penyebabnya ini kan sebenarnya virus yang sebenarnya zoonotik, yang berasal dari hewan. Sekarang perhatiannya dunia ini hanya melihat dari aspek manusianya saja, penyebarannya di manusia. Jadi kalau kita mau deteksi dini, kita juga harus seimbang melihat sumber penularannya. Kalau sumber penularannya dari hewan, harusnya juga atau binatang, harusnya dieksplor. Waktu itu di Wuhan, sumbernya dari mana ya? Asalnya dari mana? Kemudian menyebar kemana? Dunia tidak ada yang belajar tentang itu. Semua belajarnya tentang kasus manusianya ada di mana saja dan sudah sampai mana. Itu yang Prof tangkap ya? Itu yang saya tangkap. Jadi kalau deteksi dini, itu harus seimbang. Deteksi dini terhadap sumber penularan, yang kalau ini zoonotik berarti sumbernya yang harus dideteksi dong. Dan itu juga bisa terjadi di Indonesia kan? Sumbernya suatu saat nanti dengan penyakit yang lain. Jadi harusnya kalau memang seperti itu, kita juga harus mampu meningkatkan kemampuan kesehatan deteksi dari laboratorium kesehatan hewan untuk tahu virus apa saja yang beredar di situ yang potensial ke manusia. Termasuk coronavirus. Ada nggak di Indonesia? Kita berbicara artinya gini kan, Prof, dari hulu ke hilir. Kita harus lihat dulu nih penyebabnya apa. Semua ini juga akhirnya masih dugaan pasar seafood Hunan kan kelelawar, padahal di situ jualnya nggak cuma kelelawar, banyak-banyak. Artinya gini, dengan pernyataan Prof tadi barusan, belum tentu dong semua itu. Belum tentu karena belum terjawab sampai dengan sekarang. Iya kan virus yang diisolasi adalah virus yang berasal dari tubuh manusia. Yang pertama ditularin, artinya sampai itu juga dengan sekarang masih termasuk yang menyebarkan, kan? semuanya asalnya dari manusia. Iya. Mengapa orang nggak bertanya, katanya dari pasar ikan. Terus virusnya yang dari situ mana? Sama nggak yang dengan hewan, dengan manusia, yang ada di manusia? Harusnya kan dibandingkan. Deteksi dini itu kemampuan laboratoriumnya harus bagus dari 2 bidang minimal. Bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan. Itu yang harusnya kerjasama, itulah yang harusnya pendekatannya yang disebut One Health. Karena kita ini berinteraksi dengan suatu penyebab yang terkait dengan human, animal, dan environment, dengan lingkungan. Jadi manusia, hewan, dan lingkungan. Jadi pendekatannya harus berbeda. Deteksi kesehatannya, tadi lab segala macam tadi Prof jelaskan, artinya ini kan merujuk pada negara pertamanya ya, ini Tiongkok kan, China kan pada waktu itu. Apakah artinya gini, fasilitas kesehatannya, lab deteksinya ini tidak menangkap itukah atau gimana nih? Mereka sebenarnya akhirnya menangkap itu. Kemampuan laboratoriumnya Cina juga menurut saya tidak kalah karena kami sering berinteraksi dengan mereka. Mereka punya kemampuan, CDC-nya mereka punya kemampuan. Tetapi kalau dengan sesuatu penyebab yang tidak biasa dan menyebar, mereka sendiri juga nggak bisa mengantisipasi. Dan ini sama saja dengan seluruh dunia karena ini kejadian baru. Jadi kalau ditanya semuanya kemampuan deteksinya, sekarang baru deteksi pada manusia. Dan itu pun kemampuannya antar negara juga berbeda. Negara yang maju saja ternyata nggak punya kemampuan kan? Buktinya jebol juga, negara maju seperti Singapura juga jebol juga. Yang maju seperti sebelah aja Singapura bisa jebol juga kan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita, bagaimana dengan Indonesia? Karena pertanyaan gini, banyak orang yang akhirnya menyaksikan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar bahwa
Indonesia itu tidak bebas corona gitu. Banyak yang entah dengan penelitian atau keyakinannya bahwa ada gitu suspek corona. Selain ini ya orang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri yang kesuspek corona kan. Tapi nanti kita akan bahas bagaimana kesiapan kita Indonesia mulai dari fasilitas kesehatan, Prof, kemudian apa lab, medis segala macam. Kita akan break terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kita masih bersama dengan Profesor Wiku Adhisa Smito, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat atau FKM UI. Prof, tadi pertanyaan terakhirnya gini, negara sebelah aja yang udah maju kayak Singapura bisa jebol, bisa bobol kan, jumlahnya pun tidak sedikit. Nah, gimana dengan kita? Gimana dengan Indonesia yang banyak disangsikan? Disangsikannya secara fasilitas medisnya mumpuni atau enggak nih? Kemudian yang kedua, disangsikan bener nggak sih sebenarnya Indonesia tuh bebas corona gitu? Ya. Jadi sebenarnya penyebabnya kan multifaktorial. Faktor yang mempengaruhi bisa terjadinya di suatu negara itu banyak faktor. Mengapa Singapura kena padahal itu negara maju? Orang lupa melihat bahwa Singapura dengan canggih airportnya itu adalah hub airport. Jadi lalu lintasnya begitu tingginya. Iya. Dibanding dengan Indonesia, airportnya Indonesia pasti kalah jauh airport Indonesia. Jadi potensi untuk menyebarnya di Singapura lebih besar. Maka mungkin Indonesia risikonya lebih rendah dibanding Singapura dari aspek itu. Kalau iklim memang sama. Ya, jadi itu adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dengan intensitas traffic. Dan juga kemampuan deteksi. Kemampuan deteksi harusnya sana bagus. Di Indonesia juga punya kemampuannya. Jadi kalau orang berpikir kenapa Indonesia enggak ya? Semua menginginkan Indonesia ada. Dan itu berpikiran negatif. Menurut saya, kalau memang ada, mana ada sih orang yang petugas yang ada di airport, petugas yang ada di rumah sakit, di laboratorium mau kena risiko dalam zaman keterbukaan, pasti mereka juga akan menyampaikannya. Jadi sense seperti itu pasti sudah dimiliki karena di komunitas WA dan seterusnya itu sudah cukup banyak. Jadi semua akan siap-siap. Itulah yang digunanya citizen science. Kalau dikatakan bahwa masyarakat sendiri menjadi lebih pintar. Itulah gunanya pemerintah harus memperkuat masyarakat supaya tahu. Sehingga akhirnya mereka juga akan mempertahankan dirinya dengan caranya mereka, dengan pengetahuan yang mereka miliki. Makanya harus anti hoax dan seterusnya itu pemerintah harus gencar menjelaskan pada masyarakat. Ini sekarang udah semakin angkanya pun terus bertambah dalam kurun waktu berapa nih Prof ya? 1,5 bulan lah ya kurang lebih ya, 1,5 bulan 2 bulan gitu, cepat sekali. Sebenarnya kita bisa sampai tidak di angka yang seperti ini kan Prof? Ya. Preventif itu kan, kalau ada note 1, 2, 3 ya kan? Ya. Apa aja tuh? Maksudnya gimana? Apa preventifnya seperti apa? Kan preventifnya sekarang kan sudah kemana-mana ya, orang kalau bisa bahkan pengumuman dari WHO pun juga hindari untuk kita berada di tempat-tempat yang ramai atau padat. Dan pasti masyarakat kan juga menghindari seperti itu. Kemudian juga kalau batuk dan bersin juga harus ditutup dan seterusnya. Jadi masyarakat tuh kesadarannya ada, prevensi dari pemerintahnya juga sudah ada. Prevensi pemerintah termasuk juga itu. Bisa tadi kan Prof menyebut kita kan harus ngecek nih dari hulu ke hilirnya, benar nggak nih kelelawar? Artinya Indonesia pun juga bisa mengecek itu kan, salah satunya? Bisa. Jadi gini, seluruh dunia bukan hanya Indonesia sekarang ditantang untuk kementerian, lembaga, unit, badan itu harus bekerja, bersinergi, berkolaborasi. Selama ini orang hanya melihat ini adalah urusannya sektor kesehatan masyarakat. Kalau di pemerintah namanya Kementerian Kesehatan. Itu yang saya sebut sebagai fokusnya kurang luas atau salah fokus. Kalau kita berhadapan dengan penyebabnya yang asalnya dari hewan, bukankah kita harusnya juga berpikir kementerian lain yang bertugas juga untuk mendeteksi? Jadi bukan cuma semata tanggung jawab kontrol setirnya ada di Kemenkes aja kan? Artinya kalau kita lihat mungkin KLHK, ya kan? Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga harusnya melakukan surveillance apakah virus-virus seperti corona ini ada di satwa liar, di kelelawar di Indonesia.
Oke. Begitu juga di peternakan dan seterusnya. Itu harusnya dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Jadi pendekatan One Health approach atau pendekatan yang holistik untuk hewan, manusia, dan juga lingkungan itu harus dilakukan untuk kasus-kasus seperti ini. Oke, edukasi itu penting banget, Prof. Artinya gini, membatasi sekarang juga beredar informasi-informasi yang kadang-kadang hoax ya kan di WhatsApp group, kemudian medsos lah segala macam. Soal COVID-19, Corona, kemudian SARS-CoV, apa sih ini perbedaan-perbedaannya, Prof gitu? Yang harus kita pahami itu apa gitu? Sebenarnya nggak usah dilihat perbedaannya seperti itu. Yang paling utama adalah kita harus tahu bahwa semua penyakit yang tadi disebutkan itu, yang namanya belakangan didefinisikan oleh WHO, kan akhirnya namanya COVID-19. Padahal sebelumnya bukan itu. Terus akhirnya orang juga bingung antara virusnya dan penyakitnya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi semua itu penyebabnya kan asalnya adalah dari binatang atau hewan. Jadi itulah yang harus masyarakat ketahui. Sehingga dalam menghadapinya juga harus pendekatannya harus holistik. Nggak bisa hanya mendekatinya hanya dari aspek masyarakatnya. Masyarakat itu adalah korban terakhir, kalau boleh saya katakan. Jadi sudah telat kalau sampai ke situ. Jadi kita ada di tahap yang telat ini? Sudah telat. Sudah telat. Kalau kita bicara deteksi dini, kan kita tidak mampu mendeteksinya, sehingga akhirnya menyebar. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali katanya, Prof. Ya, maka dari itu untuk ke depan, kita harus siap dengan bentuk-bentuk yang lain selain COVID-19. Karena potensial ancaman itu kan. Oke, kita sudah gini, Prof, ada di tahap mungkin saya bisa bilangnya, koreksi kalau saya salah, ya, epidemi kan? Ya. Epidemi kan? Ya. Apakah dengan angka yang sampai sekarang tanggal 28 Februari, yang mungkin juga berpotensi semakin ke depan ini akan bertambah terus gitu. Potensi pandeminya, kita lihat kan pandemi ketika waktu 2000 flu babi, ya kan? Potensi pandemi menurut saya ada. Ada. Karena musim dinginnya ini belum betul-betul lewat. Musim dingin di berbagai negara. Oke. Karena kan yang terutama ini adalah karena munculnya kan dari negara yang dingin. Munculnya itu pada musim itu. Dan itu mudah menular karena suasananya dingin, orang masuk di dalam ruangan, kondisi tubuhnya biasanya ketahanannya tidak terlalu tinggi karena musim. Dan itulah gampang sekali menular. Kalau di musim panas, orang lebih terbuka, pintu lebih terbuka, jendela terbuka, sehingga potensi untuk menularnya masuk, ya kan? Nah, jadi kalau kita kurang mempertahankan kemampuannya pada musim ini sekarang, bisa saja terjadi pandemi. Karena lebih banyak negara yang akhirnya sumbernya dari situ sendiri untuk berkembang. Jadi kita ini berpacu dengan waktu. Maka semua negara yang mungkin sudah ada 50 sekarang itu harus betul-betul menjaga jangan sampai terkena lebih besar. Jadi itu yang harus dijaga. Singkat saja, Prof, saya hanya dapat waktu sedikit karena kita durasinya terbatas. Artinya gini, mungkin saja dengan pandemi itu, artinya untuk menghadapi ancaman pandemi global itu, yang pertama, apakah kita Indonesia sudah siap dengan itu semua? Kemudian saya lihat ada satu artikel gitu ya, ada salah satu profesor epidemiologi di Harvard gitu ya, katanya ya dia bilang tidak mungkin Indonesia bebas corona dan kemungkinan bisa ada pandemi global 40 sampai dengan 70% yang terinfeksi walaupun mungkin nggak semuanya itu jatuh sakit. Artinya gini, ancamannya besar, potential loss-nya besar, resesi global. Dunia harus bersiap menghadapi pandemi virus ini. Apa? What we have to do gitu next? Jadi kalau dibilang pandemi potensinya ada, iya. Indonesia harusnya juga orang berpikir harusnya ada, bahkan ada bikin simulasi dari Harvard. Kan simulasinya itu kan pasti menggunakan sesuatu asumsi atau banyak asumsi. Kalau asumsinya ada betul, kan belum tentu asumsinya itu semuanya benar. Iya. Jadi kan itu cuma simulasi saja. Jadi itu hanya untuk memperhatikan bahwa potensi itu ada di Indonesia. Kalau ditanya Indonesia siap nggak kalau terjadi pandemi? Pertanyaan itu valid untuk seluruh dunia termasuk negara paling maju di Amerika. Jadi kalau boleh saya katakan nggak ada yang siap.
kalau terjadi pandemi. Karena apa? Sumber daya kesehatan yang ada tidak cukup apabila terjadi lonjakan kasus yang begitu besar melebihi kemampuannya yang ada. 100 rumah sakit sudah disiapkan, tidak serta-merta terus semuanya bisa menanganinya, tergantung jumlah kasusnya kan. Begitu juga di Singapura. Ada researchnya itu yang kalau mau simulasi juga bisa. Itu namanya surge capacity. Kapasitasnya itu ada titiknya. Disitulah letaknya harus saling membantu antar negara untuk memobilisasi sumber daya. SDM-nya, peralatannya, dan seterusnya. Dan itu sudah mulai harus kita pikirkan. Betul. Setiap negara itu sudah harus membuat, apa saya bilang ya, formulanya ya, mulai dari sekarang. Oke. Artinya saling membantu, karena kita tahu setiap negara, tadi Prof bilang, even Amerika sekalipun nggak akan pernah siap dan nggak akan pernah bisa mengakomodir itu semua kan. Oke. Baik. Terima kasih Prof Wiku. Saya sebenarnya masih banyak pertanyaan gitu, tapi karena waktu kita sangat terbatas, mungkin nanti kita bisa buat diskusi yang lebih panjang lagi, bisa datang lagi ke Connected gitu. Terima kasih sekali lagi Prof Wiku sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Dan usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi ratusan pengemudi ojek online melakukan aksi long march menuju kawasan gedung DPR RI Jakarta. Apa pemicunya? Sesaat lagi.